untuk pembelajaran seperti ini memang lebih baik daripada pembelajaran yang biasa dilakukan, karena anak-anak itu seringnya itu praktek langsung, jadi melihat langsung apa yang terjadi dengan pembelajaran tersebut. Jadi tanpa hanya berupa pikirannya di awang-awang atau hanya dia itu berangan-angan apa ya seperti itu kan, seperti itu. Jadi untuk antusias memang antusias. Sama Bu Dewi, bahwa kalau Bu Dewi tadi dari hasil praktek beliau langsung ke pemantulan cermin cekung setelah dari pesawat sederhana. Ngaten nggih tadi? Ya. Nggih. Nah, kalau saya membuat prakteknya saya dari pertemuan kedua. Jadi saya sudah pemantulan cermin datar dahulu. Jadi anak sudah saya beri macam-macam cermin di awal. Jadi anak tidak blank untuk tentang cerminnya. Untuk yang itu sudah keren juga, sudah keren. Ini yang saya memberi masukan yang kesimpulannya. Jadi yang refleksinya, kalau bisa anak-anak diajak menyimpulkan bersama dari apa yang sudah disampaikan tadi. Melewatkan hal yang sepele tapi sangat penting, yaitu mengajak anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari itu apa. Ini poin penting, karena kalau kita bikin di RPP dulu kan, guru bersama siswa membuat kesimpulan. Jadi bukan kesimpulannya hari ini adalah begini. Dan biasanya anak-anak dari pelajaran yang dari awal tadi sampai akhir, apa yang bisa disimpulkan? 1, 2, betul. Jadi itu sebenarnya 2 manfaatnya. Mereview, anak mengulang kembali ternyata dia ngerti. Yang kedua, semua anak bisa mengikuti bareng-bareng membuat kesimpulan. Anak-anak kami antusias untuk mengikuti praktek walaupun itu bukan anak-anak kami. Kalau saya mengajarkan sebelumnya itu pakai penggaris Ibu, jadi penggaris hanya dengan cermin terus pakai lilin, tapi kemarin pakai alat yang dari sekolahan Alfitro sama Infaludo ini ya Bu, kemarin pada kitnya beliau dan jadi anak-anak tambah bersemangat kembali karena ada alat yang benar-benar di madrasah kami yang alatnya juga tidak lengkap, itu alat yang tidak lengkap seperti madrasah kami juga. Itu mungkin juga dialami oleh madrasah swasta yang lain. Itu sudah saya kasih 2 jempol gitu ya, udah bagus. Karena apa? Dari kami juga kadang karena kekurangan itu kan satu kelas itu rata-rata sekitar 32-28 gitu, sehingga di madrasah kami alatnya kurang, jadi kadang hanya punya 1 itu kita cari sendiri itu Putri, kita cari sendiri, dan saya hanya mencontohkan 1 kok itu untuk anak-anak dalam artian mendemonstrasikan gitu ya. Jadi untuk yang kekurangan alat seperti kami ya, di sini jadi masukan contoh yang baik lah buat kami gitu ya. Dan untuk kami juga gimana jadi biologi gitu ya. Jadi untuk fisikanya kan masih menggali gitu lah. Terima kasih Bu Yunif, sudah bagus, dan itu masukan buat kami bisa buat contoh buat kami. Pembelajarannya sudah mencakup dari kesemuanya ya. Mungkin kalau saya pribadi malah lebih banyak belajar hal yang Bu Yuni dari media belajar yang disampaikan, mulai dari start awal sampai tadi video. Saya pikir mungkin lebih sistematis kalau dia mengajar pada diri sendiri,
beliau ini sudah mulai sistem mulai dari si apa tadi materi dari urut-urutannya itu kalau saya itu sudah mulai sistematis. Jadi mungkin kalau saya lihat itu mungkin saya harus lebih banyak belajar sama Bu Yuni dari materi tersebut. Saya acungin jempol, ya sebenarnya banyak jempolnya di situ, cuman penekannya sudah disebutkan dari beberapa. Pak, Bu, kita memberikan materi ke anak. Biasanya Bapak Ibu itu sebelum anak melakukan praktikum atau sesudah melakukan praktikum? Sebelum. Bisa sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu berkaitan dengan materi yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar bahwa kalau cermin cekok itu bayangannya di sini karena tadi dia ada di ruang sekian, karena dia tadi pemantulannya hasil dari sinar datang sejajar dipantul ke sini bentuk situ. Itu sebelum, itu wajib disampaikan sebelum. Tetapi untuk penguatan hasil praktikum anak, panjenengan juga harus begitu anak-anak selesai diskusi apa-apa harus ada penguatan di situ, penguatan konsep, di mana tidak semua kelompok itu mencapai hasil yang benar. Ketika Bapak Ibu keliling, nanti ada kelompok ini yang ternyata dia tadi kok kurang ya, salah ya. Disitulah setelah anak-anak selesai praktikum, panjenengan kasih penguatan. Ini kalau begini, jadi kalau ini bayangannya kenapa tadi kok diperbesar? Karena letaknya di sini. Coba lihat gambar yang Bu Yuni gambar dari awal. Kalau letaknya di sini, bayangannya gimana? Diperbesar, Bu. Pembuktian bahwa praktikum yang mereka lakukan adalah pembuktian dari teori yang sudah diberikan di awal. Oke? Jadi bisa dua. Di awal itu untuk memperkuat teori karena yang akan dipraktekkan. Yang terakhir adalah pembuktian. Oke? Pembuktian, kemudian meluruskan kalau ada kesalahan. Maaf apabila mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang sudah kami rancang bersama tim dari MTS Al-Asrar ada banyak kekurangan begitu. Untuk kesannya sendiri Bu, karena memang ini materi baru di kelas 8 dan belum ada di semester ini, jadi tentu anak-anak masih sedikit harus pengenalan seperti itu ya, harus ada briefing dan lain sebagainya. Tapi sejauh yang sudah dilaksanakan kemarin itu pasti ada pesan anak-anak punya pengalaman untuk mencoba begitu, ada pengalaman untuk mencoba kegiatan praktikum dengan menggunakan cermin data begitu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita ngomongnya terlalu cepat, itu kan kadang-kadang anak kurang memahami dengan omongan kita kan seperti itu. Itu aja untuk imbauan saya. Jadi mungkin kalau memang terlalu cepat ada gimana ya? Ya bukan berarti diperlambat ya. Cuma ngomongnya kok terlalu cepat gitu aja. Sudah sangat menarik ya ini. Maksudnya anak-anak itu juga sudah apa ya sudah enak gitu. Cuman ini kalau tadi saya lihat videonya itu penggunaan papan tulis tidak ada Bu. Jadi kayak lalu gitu aja itu loh. Maksudnya ngomong apa hasilnya apa hanya lewat saja gitu. Jadi kalau bisa ditulis kan ini loh, oh kita alami. Jadi yang sudah baik dari teman-teman itu, ditambahin ini mungkin lebih baik lagi ya teman-teman ya. Betul. Terkadang anak-anak ketika praktikum atau ketika belajar tanpa tulisan di depan sudah selesai. Tadi kesimpulannya apa? Mungkin nanti bisa jawab, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa siswa itu apalagi yang dia tidak punya catatan itu dia akan kesulitan untuk mengulang kembali nantinya. Kalau anak punya buku betul-betul bisa buka bukunya. Maka itu jadi paling tidak di papan tulis tadi kesimpulan tertulis. Kesimpulan. Jadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tadi kalau bisa kita simpulkan apa yuk? 1. Ini anak-anak kan ngomong disik gitu ya. Biar jangan salah-salahnya tidak apa-apa. Lalu kita luruskan. Setelah kita luruskan, tulis. Laksanakan pembelajaran sesuai dengan yang
direncanakan di kelompok waktu kita kemarin, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah Bapak Ibu bersani. Kekurangan kelebihan itu normal, wajar, tetapi ini menjadi bekal untuk pembelajaran kita yang sebenarnya nanti di materi ini pada waktu semester 2. Nah, ini refleksi, nanti pertemuan berikutnya itu kita lagi, kita akan mempersiapkan desain pembelajaran LKPD sampai kita prakteknya itu tentang suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor itu kalau IKM kelas 7 semester ini, dan nanti kalaupun panjenengan praktek itu pas waktunya.